Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sepasang sarung tangan yang murah meriah ya. Seperti apa detail reviewnya? Akan tapi sebelum kita review lebih jauh, apabila teman-teman belum subscribe di channel kami, maka silakan subscribe. Yang menyukai konten kami silakan share, like, dan juga komen. Seperti apa detail reviewnya? Simak terus ya. Sarung tangan ini saya beli dari Shopee teman-teman ya, dari salah satu lapak di Shopee dengan harga yang sangat murah. Saya beli dengan harga kurang lebih 67.000, belum termasuk ongkir. Cukup murah ya, ketimbang sarung tangan yang sudah punya nama ya, seperti sarung tangan Mechanic Wear, kemudian Oakley dan lain sebagainya ya. Tentu saja Mechanic Wear, Oakley dan lain sebagainya tersebut adalah barang yang ori ya. Misal juga barang yang ori yang lokalan juga seperti Muli Satria, harganya jauh sekali ya. Ini cukup murah, hanya 67.000, sementara Muli Satria kurang lebih sekitar 300-an ya. Jauh sekali ya. Jadi ini sarung tangan yang budget friendly, yang murah meriah, yang apabila teman-teman butuh untuk sarung tangan akan tapi budgetnya terbatas, ini bisa dijadikan salah satu alternatif ya. Oke, untuk bahannya, bahan yang dominan ya, ini bahannya ada dari bahan sweat ya, bahan sweat yang apa namanya, yang bukan sweat asli tentunya ya, bukan sweat kulit sapi, ini sweat imitasi ya. Ini sebagian besar di sekitar depan sini dia bahannya sweat ya, seperti ini ya. Dia jadi kain yang agak kasar gitu ya, kainnya agak kasar, dan karena dia kasar dia cenderung ini ya, cenderung durable ya, cenderung tidak mudah apa namanya, kalau istilahnya berubut gitu ya, karena dia memang kayaknya sudah dasarnya sudah berubut dia ya. Bagian belakang juga ya, sebagian besar dia bahannya bahan sweat ya, sweat imitasi ya. Kemudian di bagian depan ada beberapa kain yang ini ya, yang teksturnya bergaris ya, kayak kain corduroy gitu ya, kayak kain corduroy, bukan corduroy ya, corduroy ya, yang dia teksturnya bergaris. Dia kainnya cenderung fleksibel ya, dia kainnya cenderung fleksibel, jadi cenderung nyaman kalau kita gunakan ya. Dia nyaman, akan tetapi dia, saya lihat ini ya, kayaknya ndak durable ya. Dia mudah sekali untuk ini, untuk berubut ya, untuk apa namanya, apabila tergores sedikit dia rajutan-rajutannya seperti ngangkat gitu ya, seperti dia apa namanya, cenderung untuk mudah sobek ya, cenderung untuk mudah sobek. Nah, seperti ini nih ya, dia sudah berubut-berubut. Padahal kita gunakan juga, kita gunakan hanya untuk mencoba saja ya di sekitar rumah. Belum kita gunakan untuk menembak, belum kita gunakan untuk apa namanya, untuk kegiatan di luar ruangan juga ya. Yang kemudian di bagian depan dia ada ini ya, ada knuckle ya, ada hard knuckle. Di sini dia ada hard knuckle. Bahannya bukan karet juga bukan plastik ya, ini TPU kemungkinan, atau TPR ya, thermoplastic rubber ya. Jadi karet yang dia dicampur dengan plastik ya, yang pembuatannya dengan cara dipanaskan. Sepertinya seperti itu. Jadi dia agak seperti karet ya, teksturnya agak seperti karet, akan tapi ada tekstur plastiknya juga. Lumayan kuat ini insya Allah ya. So untuk ninju tembok juga mungkin ya. Ya, kemudian di bagian jari jemarinya, di bagian atasnya dia ada ventilator juga ya. Ada ventilasi juga, bahannya juga dari TPR ini ya, dari thermoplastic rubber sepertinya. Ya. Kemudian kita ke bagian telapaknya. Bagian telapaknya seperti tadi kita singgung, dia sebagian besar menggunakan sweat ya, sweat imitasi ya, di sebagian besar telapak tangannya ya. Kemudian di bagian telapak atas ya, telapak tangan atas yang biasanya kita gunakan untuk ngegrip ya, menggenggam ya, dia ada seperti karet ya, bahan semacam karet yang bertekstur ini. Jadi apabila kita megang pisau, atau kita memegang grip senapan atau pisau kita, itu cenderung lebih rapat ya, karena ini ada karetnya yang bisa menggenggam lebih kuat gitu ya. Oke, kemudian di bagian bawah dia ada ini, ada di bagian klausurnya dia menggunakan
ada webbingnya ini ya, ada webbing yang kemudian webbingnya ini direkatkan dengan menggunakan perekat velcro ya, atau face and loop ya, menggunakan velcro atau face and loop. Nah, ini velcro-nya juga bukan velcro yang bagus ya, bukan velcro yang sepertinya akan bertahan lama ya, karena ini juga barangnya barang yang murah, hanya 67.000. Jadi velcro-nya juga velcro yang murah ini ya sepertinya. Dia menggunakan apa namanya, cantolan besi ya untuk mengaitkan apa namanya, webbingnya ya, untuk mengaitkan pengunci sarung tangannya. Dan di sini saya tambahkan tali ya, jadi ini tidak ada di apa namanya, sarung tangannya, saya tambahkan sendiri tali yang fungsinya saya gunakan untuk mengait ya. Jadi mengaitkan sarung tangan ini apabila tidak saya gunakan, bisa saya kaitkan di kopel atau di tas saya ya. Jadi sewaktu-waktu ketika saya butuh, saya tidak kerepotan untuk mengambilnya ya. Ini seperti ini ya. Dia di bagian apa namanya, bagian klosurnya dia tidak melar ya. Oke, ini ukuran M ya. Ini saya beli ukuran M. Tangan saya standar ya. Besar tangan saya standar. Saya gunakan ukuran ini ukuran L ya. Saya kemarin order yang M, untuk warna coklat tidak ada M. Warna coklat hanya ada ukuran L ya. Ini saya gunakan, tangan saya ini apa namanya, cenderung sedang ya ukurannya ya. Untuk orang Indonesia cenderung sedang, saya gunakan juga cukup pas ya, cuman untuk lebarnya dia sedikit kelebaran. Ntar kita lihat ukurannya. Untuk ukurannya, dia ukuran lebarnya kurang lebih sekitar 10,5 cm teman-teman ya, untuk ukuran lebar sarung tangannya atau lebar telapaknya. Kemudian ukuran jarinya, ukuran jari yang bagian tengah dia kurang lebih 8 cm teman-teman ya, dari pangkal jari ke ujung. Ukuran keseluruhannya dia ukurannya kurang lebih 22 cm ya. Jadi ini seperti ini kalau kita gunakan teman-teman. Ini teman-teman ya. Yang untuk panjangnya dia pas, jari jemarinya juga pas di tangan saya ya. Tangan saya ukuran sedang. Ini sarung tangannya ukuran L ya. Kan tapi untuk lebarnya dia mungkin bisa teman-teman lihat, dia sedikit kelebaran ya. Jadi fittingnya sedikit kombor untuk saya. Mungkin saya kalau gunakan M bisa jadi pas lebarnya, cuman sepertinya untuk panjang jarinya dia nggak akan pas kalau M ya. Ini soalnya sudah ngepres ini ukuran L. Seperti ini teman-teman. Ya, ini ada hat knuckle-nya, multifungsi, bisa untuk melindungi tangan kita, bisa untuk apa namanya, apabila kita push up dengan menggenggam juga agak nyaman juga ya. Seperti ini. Oke, untuk warna, kemarin di tokonya saya lihat ada 3 warna. Ada warna hitam, kemudian ada warna seperti ini, warna krem ya, atau warna coklat. Ini kalau dikatakan coyote brown, bukan coyote brown teman-teman ya, seperti agak coklat-coklat keorenan gitu ya. Kemudian ada juga warna hijau ya. Untuk warna hijau dan warna hitam, size-nya saya lihat ada mulai dari M, L, dan juga XL ya. Untuk warna coklat gini dia size-nya hanya size L saja dan XL ya. Oke, apakah worth it? Ya, saya rasa juga worth it ya. Apabila kita menggunakan sarung tangan merek apapun, kalau kita gunakan untuk benar-benar untuk kegiatan ya, untuk giat di luar, giat outdoor, giat menembak ya, dan lain sebagainya, nggak akan awet lama ya. Meskipun kita menggunakan sarung tangan seperti merek Mechanic Wear atau merek Oakley dan lain sebagainya, atau mungkin Mule Satria, saya nggak pernah pakai Mule Satria, nggak akan bisa lama ya, mungkin sekitar 1 tahun gitu. Apabila kita gunakan rutin ya, maksimal 1 tahun mungkin sudah rusak sarung tangan ya. Jadi saya rasa sarung tangan kalau menurut saya nggak perlu terlalu mahal ya, yang penting digunakan nyaman. Maka kita bisa apa namanya, apabila rusak kita nggak akan kemahalan lagi untuk membelinya teman-teman. Oh ya, ini untuk di outdoor, apabila di daerah dingin dia nggak insulasi ya, jadi dia nggak terlalu hangat. Jadi apabila teman-teman mau naik gunung ke daerah yang dingin ya, butuh sarung tangan yang hangat, ini tidak bisa jadi solusi ya. Jadi mungkin bisa untuk melindungi tangan dari teman-teman saja. Dan juga untuk ini kegiatan yang cenderung ekstrim ya, seperti bushcraft
atau kegiatan yang apa namanya, misal untuk teman-teman bekerja yang pekerjaannya ada di outdoor ya, seperti untuk menebang pohon dan lain sebagainya, ini juga kurang cocok ya apabila digunakan untuk apa namanya, pekerjaan yang keras atau pekerjaan yang kasar ya. Karena dia itu tadi bahannya juga bahan yang nggak terlalu durable ya. Apabila teman-teman ingin menggunakan sarung tangan untuk bushcraft ya, atau untuk barangkali pekerja konstruksi dan lain sebagainya, saran saya menggunakan sarung tangan yang dia full kulit yang asli ya, full kulit kambing biasanya yang digunakan untuk sarung tangannya. Nah seperti itu insya Allah lebih durable. Sebentar, seperti ini. Nah seperti ini, seperti yang stone ini dia kuat dia ya. Ini pernah saya gunakan untuk apa namanya, pekerjaan yang keras juga di luar ruangan, dia kuat ya. Ya karena dia apa namanya, bahannya dari kulit asli, dari kulit kambing asli. Cuman dia kelemahannya satu, dia cenderung kaku ya. Ya, dia kaku. Kita gunakan untuk menggenggam kurang nyaman dia ya. Nah, seperti ini. Untuk menembak juga dia kurang nyaman karena bagian apa namanya, bagian jari telunjuknya dia tebal ya. Oke, teman-teman, mungkin ini yang bisa kita review dari review kita kali ini ya. Ini sarung tangan yang budget friendly, sarung tangan yang murah meriah. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Apabila teman-teman belum subscribe ya, silakan di-subscribe agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lain lagi ya di hari-hari ke depan. Jangan lupa juga teman-teman untuk share dan like video kami ya. Oke, teman-teman, stay tactical, stay safe. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.